Oke guys, jadi di sini gue mau review tentang ikan cupang. Apa sih ini? Koi ya, red koi galaxy, kata orang sih namanya. Kata si apa sih namanya? Breedernya itu namanya red koi galaxy. Gue nggak tahu karena ada bling-blingnya gitu ya. Lo kan pernah unboxing juga tuh red koi galaxy ini, dia di mystery box juga, jadi gue yang dapat bonus atau apa gitu ya gue ini. Dan ini gue hasilnya dari sebulan gitu ya. Ini gue kasih pakannya sama seperti yang FCCP gue itu, pasti rata lah semua gue kasih makan. Jadi kita nggak bisa ngebahas lagi tentang makanannya ya, cuma gue bahas tentang reviewnya. Jadi dia udah full warna merah, udah lumayan full ngeblok warna merah juga. Terus totalnya itu udah lumayan juga nih, total galaksi ya. Entah itu dia pasti masih bermutasi lagi atau tidak, gue nggak tahu. Cuman ini kata beredar masih bisa mutasi, soalnya kemarin itu masih size S, sekarang udah size S plus, udah lumayan besar juga, udah mental udah oke. Terus sama apa sih namanya, warna merah ini tuh gue nggak tahu ya merahnya dari apa. Kayak ada lain Hellboy gitu ya. Agak tahu deh, gue yang gue tahu ini koi galaxy ya, kata breedernya gitu. Cuman kok galaksi kayak gini gitu ya. Nah ini juga mau gue jadiin indukan ya, indukan koi galaksi ini. Dan ntar gue mau review tentang betinanya juga nih. Ada berapa ya betinanya, kira-kira ada sekitar 4 lah gitu. Nih kita ntar di next video gue mau jelasin betinanya gitu. Dan ini gue pasti mau kawinin sama super red dragon kayaknya, insya Allah ya. Ini mau gue besarin dulu biar jadi indukan yang baik dan benar, asik, yang bagus gitu. Nah, terus apa ya, mungkin kalau misalkan penjelasannya ada yang salah atau apa, kalian komentar aja. Gue terima masukan, karena sama-sama, kalau gue sih pemula ya, takutnya ada yang nontonnya senior yang lebih tahu atau lebih paham tentang percupangan ya, ikan cupang gitu ya, betta fish ini gitu. Jadi komentar aja, soalnya gue nggak terlalu paham banget lah mendalam. Yang gue tahu cuma merawat, itu pun gue nggak terlalu hebat gitu ya, masih pemula sih kayak gitu. Sebenarnya gue main cupang itu udah lama banget, dari tahun 2000 berapa ya, gue tuh waktu kuliah tuh lah, 2000 berapa gitu gue main cupang. Sebenarnya cupang itu gue mau kawinin, cuma gue berhasil ngawinin ikan cupang cuma beranak 10-20 gitu ya, karena gue nggak tahu dulu kan cupang hias tuh harganya gila-gila ya. Dulu mah harganya masih 10.000 20.000 lah gitu kan cupangnya. Jadi gua namanya bukan sor ya gitulah, gua iseng-iseng aja gitu ya. Dan kalau sekarang insya Allah gua mau masuk lagi ke ikan cupang. Karena kenapa sih gua ini ikan cupang, karena di tempat gua ini itu boring gitu guys. Jadi kayak gua duduk main HP, nggak jelas gitu kan, nggak ada kegiatan lain. Nah gua pelihara ikan ini biar gua ada kegiatan lain yang nggak boring amat gitu, bisa gua lihat gitu kan. Terus ikan cupang hias ini kan kita bisa lihat keindahannya juga ya guys ya. Nah jadi gua nggak menghilangkan stres dari ikan cupang ini kan ya tuh. Nah ini ntar gua update lagi untuk bulan depan, insya Allah bulan depan itu gue mau udah siap breed bareng sama FCCP. Entah FCCP dulu, entah ini dulu gitu gue breed ya. Cuma apa, gue sih nggak panjang lebar sih kalau ngebahas tentang ikan cupang ya, karena
pengetahuan gue kurang begitu dalam juga ikan cupang ya. Ikan cupang gue alhamdulillah sehat walafiat guys. Lihat ini, gue udah piara ini 1 bulan dari unboxing ya, udah 1 bulan nih kan. Size nya udah lumayan naik. Pertama size udah lumayan naik, kedua warna makin strong, ketiga terawat sehat tuh, nggak ada kendala apa-apa gitu ya. Okay, see you next time, goodbye. Salam Prabu Lover, salam beta fish. Nggak merah, nggak makan. What's up my friend, welcome back again with me Prabu Lovers guys. Jadi di sini itu apa ya? Gue mau review tentang ikan gue yang beli dari abang-abangan yang abang-abangan 15.000 ya. Kok gue review sih bang? Orang ikan murah. Oke men, emang ikannya murah guys. Ikannya murah serius. Ini ikan murah dan kebetulan si ikan ini menarik perhatian gue itu dari ekornya yang kuning, belakangnya agak sedikit ke ini ya, apa namanya, silver ya, silver gitu, badannya silver juga kayak koper gitulah, badannya kayak koper. Karena ini lampunya warna karena ini airnya warna kuning jadi nggak terlalu jelas ya. Kata orang-orang ya yang sering gua temuin gitu, gua tanya ini jenis apa bang, ini jenis apa, gua tanya kan, terus orang bilang katanya jenis mustard, apa sih, mustard gas ya. Ya ini jenis half moon mustard gas ini. Cuman gue juga nggak tahu ini half moon mustard gas atau apa. Ini size nya udah M ya, udah besar banget, udah siap breeding asik. Cuman betinanya gue bingung nih, betinanya gue mau pasang pakai plakat tadinya, bagus apa tidak, soalnya gue seneng warnanya nih, ada kuningnya ada silvernya gitu. Jadi ini kalau di video mungkin nggak akan terlihat ya, soalnya airnya kuning. Gua mau angkat takut stres. nggak stres ya. Gua mau angkat cuma lagi males aja gitu pakai air putih ikannya, takut ngerusak. Banyak diangkat ini kan ngerusak si ekornya, soalnya half moon itu kan dilihat dari panjang ekornya itu kan gimana gitu kan, indah gitu kan soalnya. Nah, terus si half moon ini juga, ini gue gennya gue nggak tahu mustard gas atau bukan gitu, tapi pas gue lihat-lihat emang mustard gas tuh kayak gini gitu, ada yang blue, ada yang hitam, ada yang silver gitu. Cuman katanya sih ada yang bilang copper, ada yang bilang mustard gas, terus ada yang bilang yellow, apa sih, yellow crunchy ya, half moon yellow crunchy, gue nggak tahu deh pokoknya. Kayak gitulah, mungkin ada yang lebih tahu atau lebih senior dari saya. Ini jenis apa, maksudnya jenis salmon apa ya. Oh, biar lebih paham tuh, kelihatan ekornya berkibar-kibar asli. Gue seneng banget kalau ngeliat ikan half moon yang ekornya berkibar-kibar ya. Mungkin review gue sedikit doang gitu ya tentang ikan half moon ini, nggak terlalu mendetail karena gua sama lah pemula gitu ya. Ampun suhu, gua bukan senior gitu. Terus ikan half moon gua ini insya Allah masih sehat walafiat, tanpa ada kendala, nggak pernah sakit atau nggak pernah apa-apalah ya gitu. Nah ini terjaga gitulah, terawat. Gua mau jaga dan insya Allah si half moon ini mau siap breeding. Cuman gue lagi masih bingung betinanya itu pakai apa, soalnya gue betina rata-rata punyanya plakat ya, plakat kayak plakat Galaxy, plakat Nemo, Black Samurai gitu kan. Ada tuh betinanya, gue baru punya segitu ya. Nah untuk
ininya gue apa sih namanya, lupa lagi gue jelasin deh. Jadi kalau misalkan bagusnya kalian komentar aja sih di kolom komentar, nih ikan mau gue breedingin sama jenis apa gitu, biar hasilnya bisa lumayan bagus gitu. Jadi cross ya, jatuhnya cross breeding ya. Mungkin ada half moon sama ini bisa jadi HMPK gitu. Half moon plakat ya, biar ekornya keren gitu ya, tapi nggak ini sih, soalnya kan cross breeding juga kan agak sulit juga ya buat mendapatkan yang sesuai kita harapkan gitu ya. Ya semoga aja gitu ya, ini kan nggak apa sih namanya, nggak jomblo terus gitu, asik dia ngumpet dia. Ini tuh kalau ikan-ikan yang udah size-nya M M gini, besar gini, lebih banyak diam ya kalau misalkan nggak ada lawannya. Tapi kalau ada lawannya dia agresif banget gitu ikannya, olahraganya kencang banget, asik. Nah gitu. Oke, semoga kamu dapat jodoh yang baik dan benar gitu. Semuanya dia punya keturunan gitu guys ya. Cuma gitu doang sih gue mah ngebahasnya. Nggak ada lagi sih, mau bahas apa lagi sih, pengalaman ya, bingung gua. Ya bingung lah, orang ikan cupangnya cuma baru punya 10 guys, jadi gua review satu-satu aja ikan cupang yang ada di gua ini yang menjadi indukan ya. Nah insya Allah kalau berhasil indukannya, gua mau share atau berbagai pengalaman gua, karena gue itu pemula dan pemula lah, disebutnya pemula walau gue udah pernah ngebreed ikan cupang dulu, hasilnya gak maksimal ya, karena ya gue pengalaman gue pengetahuannya sedikit, jarang ada yang nge-share juga ilmu-ilmunya. Sekarang udah banyak nge-share di YouTube ilmu-ilmu breeding yang bagus, yang menghasilkan anak-anak burayak yang keren-keren gitu ya. Nah kalau misalkan cross breeding ini kan kemungkinan berhasil itu, kalau gue kan dari gen ya jatuhnya kayak gitu. Gue pernah belajar di mikrobiologi juga, keberhasilan dari kalau kita silang-silangkan itu adalah 40%, keberhasilan kita itu ada 40%, 60% pasti gagal. Nah gitu, apalagi ini ikan ya, maksudnya hewan gitu ya. Kalau cross breeding ini beda jenis, sama sih jenisnya, cuma beda apa sih ininya, tipenya gitu ya. Kemungkinan berhasil 40%, semoga aja yang 40% jadi di tangan gua gitu ya. Gitu guys, yang 40% di tangan gua, jadi yang 60% gagalnya. Rata-rata sih begitulah, 40% gagal kalau nggak si ininya nggak mau kawin. Yang pertama itu biasanya dia yang nggak mau kawin, kedua si betinanya juga yang bermasalah kalau beda-beda ini, atau yang ketiga burayakannya yang gagal karena gennya acak-acakan gitu. Biasanya seperti itu ya dalam ilmu biologi, asik. Sedikit-sedikit gue pas kuliah pernah belajar gitu, tapi nggak begitu paham lah. Yang kalau yang udah paham mah paling ngetawain gue, so tau lu, so inilah ya bang, gua di sini kan bilang gua tuh pemula, gua bukan senior kayak abang-abang lah. Jadi gua ngejelasin tentang teori yang gua dapat sama gua mau terapin ke ikan ini, asik. Jadi eksperimen dong ya. Ntar gua bikin konten lah, anakannya seperti apa ya si Mustard Gas ya, gua sebutnya MG adalah susah banget nyebutnya. Si MG ini semoga jadi indukan yang berkualitas ya, dan 40% ada di tangan gua. Saksikan aja videonya, si indukan ini bakal gua kawinin sama ikan apa ya, gua jodohin sama ikan apa biar dia punya keturunan yang semoga aja bagus gitu. Bye.